Mbak Dewi, ini Ella. Aku udah bawain vitamin rambutnya yang ketinggalan di salon tadi, Mbak. Mbak Dewi ada di mana? Ella, lihat ini. Kenapa ada barang kayak gini ditaruh di ruang tengah? Mending kita lihat apa yang disembunyiin di balik kain ini. Jangan pernah berani sentuh kain itu. Maaf ya, aku nggak suka kalau ada orang asing yang lancang menyentuh barang-barang di rumahku. Taruh vitaminnya di atas meja, ambil uangmu di dekat lemari. Lalu kalian berdua silakan keluar dari rumahku sekarang juga. Devon, tolong deh berhenti mainin kunci itu. Kepalaku makin pusing dengar suaranya. Kamu mikirin apa lagi? Masalah uang kosan adekmu atau obat bapakmu yang habis kemarin? Ya dua-duanya lah Devon. Kemarin pihak Sola udah nelpon. Katanya kalau minggu ini nggak dilunasin, adekku nggak boleh ikut ujian. Belum lagi bapak semalam batuk darah lagi. Sabar Ella. Jangan nekat cari pinjaman online atau apa ya, bahaya. Nanti malam setelah antar kamu pulang, aku bakal narik ojek sampai subuh. Aku udah coba sabar, tapi kalau boleh cerita mah, gajiku di salon ini habis cuma buat tebus setengah resep dokter doang. Aku bener-bener nggak tahu harus cari pinjaman kemana lagi. Nanti aku coba tanya ke bos tempat kerja temanku, siapa tahu ada lowongan kerja sampingan buat aku. Kita pasti bisa lewatin ini asal bareng-bareng. Sore, Ella sayang. Sore Mbak Dewi. Rambutku agak lepek dan kusam nih karena seharian di luar. Tolong dicuci dan dirawat ya Ella. Tenang aja, hari ini aku bakal kasih kamu uang tips yang sangat spesial. Ella, tanganmu gemetar. Aku bisa merasakannya sampai ke kulit kepalaku. Kamu lagi ada masalah yang sangat berat ya? Wajah cantikmu itu layu karena kemiskinan. Sayang banget perempuan semanis kamu harus menghabiskan masa muda di salon kecil yang pengap begini. Kamu nggak capek hidup susah dan dihina terus? Ya mau gimana lagi Mbak, ini udah nasibku. Itu bukan keberuntungan Ella, itu adalah pilihan. Pilihan? Dunia ini keras sama perempuan miskin. Kalau kamu mau, aku bisa bikin hidupmu berubah total dalam semalam. Semua cowok-cowok kaya, pengusaha, pejabat, mereka bakal berlutut di kakimu, memohon-mohon cuma untuk bisa mencium tanganmu. Kamu tinggal minta apa aja, mereka pasti bakal kasih. Pikirkan baik-baik Ella sayang. Datanglah ke rumahku kalau kamu sudah siap melepaskan kemiskinanmu. Pintu rumahku selalu terbuka untukmu. Ella, dengerin aku, kita pulang sekarang ya. Kenapa? Perasaanku nggak enak banget. Kamu lihat nggak bapak-bapak taruh mobil yang baru aja lewat? Jalannya sempoyongan, mukanya abu-abu kayak orang mati. Rumah ini auranya gelap banget Ella. Devon, tolonglah jangan berlebihan. Mbak Dewi itu cuma minta aku buat nganterin vitamin rambutnya yang ketinggalan di salon sore kemarin. Iya, tapi kita bisa besok kan? Dia nelpon aku berkali-kali karena besok pagi dia udah ada acara penting. Lagian dia janji mau kasih uang tips yang cukup buat bayar sekolah adikku bulan ini. Kamu mau tanggung jawab kalau adikku nggak bisa ikut ujian? Aku tahu kita butuh uang, tapi nggak gini caranya Ella. Ada yang nggak beres sama perempuan itu. Kamu udah berlebihan deh. Emang kamu nggak curiga kenapa hampir tiap malam ada mobil mewah yang parkir di sini? Dan kenapa semua laki-laki yang datang ke sini mukanya selalu pucat setelah keluar? Kamu nggak mikir apa kalau dia itu main dukun atau hal-hal gaib? Aku nggak peduli mau dia main dukun kek atau apa kek. Yang aku pedulin sekarang adalah keselamatan bapak sama masa depan adik aku. Selama Mbak Dewi baik sama aku dan gak ngerugiin kita, aku nggak peduli urusan pribadinya. Kamu tunggu di sini aja kalau kamu takut. Mbak Dewi, ini Ella. Aku udah bawain vitamin rambutnya yang ketinggalan di salon tadi Mbak. Mbak Dewi ada di mana? Ella, lihat ini. Kenapa ada barang kayak gini ditaruh di ruang tengah? Mending kita lihat apa yang disembunyiin di balik kain ini. Jangan pernah berani sentuh kain itu. Maaf ya, aku nggak suka kalau ada orang asing yang lancang menyentuh barang-barang di rumahku. Taruh vitaminnya di atas meja, ambil uangmu di dekat lemari. Lalu kalian berdua silakan keluar dari rumahku sekarang juga sebelum aku berubah pikiran. Kang, aku mau nanya sesuatu, tapi Akang jangan bilang siapa-siapa ya. Soal apa? Ini soal rumah besar di ujung jalan sana, rumahnya Mbak Dewi. Soal Dewi, ada apa kamu nanyain dia? Mending kamu jangan sering-sering lewat depan rumah itu kalau malam, Devon. Gak baik buat anak muda kayak kamu.
Sebenarnya Ella belakangan ini sering banget kesana Kang. Mbak Dewi sering ngasih uang tips gede, makanya Ella betah. Tapi perasaanku nggak enak. Kemarin malam aku nemenin Ella kesana. Pas aku nunggu di teras, ada cowok kayak keluar dari rumah itu, mukanya bener-bener pucat, jalannya sempoyongan kayak orang linglung. Mbak Dewi, itu sebenarnya kerja apa sih? Kamu mau tahu? Orang-orang tua di kampung ini sebenarnya udah tahu, tapi nggak ada yang berani ngomong terang-terangan. Dewi itu pakai susuk, Devan, tapi bukan susuk sembarangan buat cantik aja. Istilahnya susuk penemikat jadul. Dia nyari harta dari laki-laki kaya lewat jalan pintas. Ah, masa sampai segitunya Kang? Zaman sekarang mana ada kayak gitu. Paling mereka cuma ya tahu sendirilah, simpanan orang kaya. Kalau cuma simpanan biasa, kenapa semua cowok yang pulang dari sana badannya kayak habis dikuras habis energinya? Iya juga ya. Kamu tahu pengusaha toko bangunan yang dulu sering ke sana? Iya, kenapa? Sekarang dia stroke, tokonya bangkrut, hartanya habis nggak bersisa, diserahin ke Dewi. Itu bukan cinta, Devan, itu tumbal energi. Kamu jangan Ella, jangan sampai ikut-ikutan diseret ke lingkaran setan itu. Kali masuk nggak bakal bisa keluar hidup-hidup. Kenapa pakai jatuh segala sih? Astaga. Ini foto Pak Herman yang punya pabrik gula itu kan? Kenapa fotonya ditusuk-tusuk begini? Bagus kan isinya? Kamu suka lihat koleksiku, Ella? Mbak Dewi, maaf Mbak, aku nggak bermaksud. Aku tadi cuma mau ngambil gantungan baju yang jatuh, terus nggak sengaja nemu ini. Aku sudah pernah bilang kan waktu itu, jangan pernah lancang menyentuh barang pribadi di rumah ini. Kalau kamu masih mau selamat, kumpulkan semua barang itu, masukkan lagi ke dalam kotak sekarang. Iya Mbak, maaf, aku janji nggak bakal cerita ke siapa-siapa. Maafin aku ya Mbak. Bagus, anak pintar. Jangan sampai Devan yang sok tahu itu tahu soal ini ya, Ella. Sekarang kau boleh pulang. Halo, Mbak Dewi, ada apa malam-malam begini telepon? Ini di luar hujan deras banget loh Mbak. Ella, tolong datang ke rumahku sekarang. Aku nggak kuat lagi. Ella, tubuhku sakit semua. Mbak Dewi sakit? Kenapa nggak nelpon ambulans atau dokter aja Mbak? Aku nggak berani keluar malam-malam begini. Badai di luar. Dokter nggak bakal bisa bantu aku, Ella. Cuma kamu yang bisa. Mbak Dewi kenapa? Tolong aku, kalau kamu kesini, aku bakal kasih semua uang yang ada di lemariku buat kamu semuanya. Tapi cepat kesini sebelum semuanya terlambat. Tolong. Kayaknya Mbak Dewi lagi kesusahan deh. Aku harus kesana. Mbak Dewi, ini Ella. Mbak di mana? Suara siapa itu Mbak? Tolong jangan bercanda. Aku takut. Sakit. Tolong, badanku habis. Jangan diambil lagi. Hah? Suara siapa itu? Mbak Dewi? Mbak Dewi, kenapa kamu bisa kayak gini Mbak? Mbak Dewi, astaga, kamu ngapain? Laki-laki harus datang, laki-laki harus tinggal, laki-laki harus memberi jiwanya sampai habis. Kamu tidak bisa berhenti sekarang. Dewi, beri aku makan lagi. Mbak Dewi, sadar Mbak, itu setan. Ayo pergi dari sini. Pergi. Gak bisa, Ella. Mereka semua sudah di sini. Mereka mau menyapamu. Tolong kami, badanku sakit, dingin. Tolong lepaskan kami dari susuk ini. Ella, astaga, Ella, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Lihat aku, Ella. Aku dari tadi nyariin kamu ke rumah, tapi kamu nggak ada. Devon, Mbak Dewi di dalam banyak jarum, mukanya hancur. Devon, ada nenek-nenek hitam. Mereka mau ambil aku. Tempat ini terkutuk, Devon. Tempat itu sarang setan. Tenang, Ella, tenang. Kamu aman sekarang sama aku. Aku takut, Devon. Kita pergi dari sini sekarang ya. Aku udah bilang kan dari awal, perempuan itu nggak bener. Dia pakai susuk terkutuk. Ayo naik ke motor sekarang sebelum sesuatu ngejar kita. Ayo Devon, kita pergi. Kalau kamu masih takut, kita tunggu di luar aja, Ella. Kamu nggak usah lihat ke dalam lagi.
Enggak, Devon. Aku harus mastiin sendiri kalau semua ini emang udah selesai. Aku nggak mau dihantui bayangan malam itu lagi. Astagfirullah, benar dugaan saya selama ini. Dewi sudah kalah taruhan sama makhluk yang kasih dia kekayaan. Kontrak susuknya habis karena dia nggak bisa kasih energi laki-laki lagi. Tepat waktu, jiwanya udah diseret ke dalam sana. Mbah, Ella coba lihat ini. Ini apa? Ella, agak cepetan yuk. Jalannya udah mulai sepi banget nih. Gerimis juga mau turun lagi kayaknya. Kok merinding kayak gini? Bau melati. Halo Ella sayang, lama gak ketemu ya? Ini uang tips yang waktu itu belum sempat aku kasih ke kamu. Mbak Dewi, Ella, kamu kenapa lagi? Siapa orang pakai baju merah tadi? Dia ngomong apa sama kamu? Devon, lihat ini. Di sini tertulis, mereka masih datang ke rumahku setiap malam Jumat. Ella, susuk ini belum selesai bekerja dan sekarang aku butuh teman perempuan di sini. Hah?